Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pejuang subuh Masjid Al-Kahfi yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Di pagi yang sejuk ini, di saat terdengar tetesan gemericiknya air turun dan mungkin terdengar juga kokok ayam berbunyi yang kemudian diselingi hari ini pun, pagi ini pun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini adalah hari yang terindah, hari di mana Allah membahagiakan kita. Bahagia yang paling hakiki adalah manakala Allah memberikan nikmat iman kepada kita. Dan iman yang paling tinggi pangkalnya, pohonnya yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling rendah adalah ketika kita menyingkirkan iman ini ketika ada duri di perjalanan. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita hari ini menjadi satu wasilah Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menuliskan setiap kebaikan yang kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya yang kelak layak mendapatkan syafaat uzma darinya. Senantiasa mencintai dan mengamalkan di antara sunnah-sunnah. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Kajian yang tertunda di episode yang sebelumnya dalam kajian tematik itu Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 kunci hidup ini bahagia. Bahagia tentu menurut ukuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kebahagiaan yang kemarin sudah disampaikan di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia adalah yang pertama adalah antakuna zaijatuhu solihatan. Bahagia yang pertama yang sudah dibahas adalah ketika kita memiliki pasangan soleh dan solehah.
Yang kedua yang sudah dibahas adalah bahagia ketika wa'auladuhu abror. Ketika kita memiliki keturunan yang saleh dan saleh. Maka poin yang ketiga dan yang keempat yang akan disampaikan pada kesempatan kajian subuh kita hari ini adalah yang ketiga adalah wahulatauhu solihin, yaitu memiliki lingkungan yang saleh. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, maka yang paling dekat dari lingkungan kita adalah keluarga yang maka di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, di ayat yang ke-6, ini menjadi tazkirah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, lagi-lagi Allah memanggil dengan panggilan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga anfusakum, dirimu. Jadi artinya di sini kita harus menguatkan kita untuk menjadi orang yang kokoh kuat iman kita. Tentunya di hadapan Allah karena mengemban di pundak kita tanggung jawab yang kuat terhadap keluarga kita. Wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Artinya di sini bagaimana kemudian kita memanage lingkungan yang terdekat dengan kita adalah keluarga. Karena pesan baginda Nabi, ma ya'atallaku biruzul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Tidak akan yang pertama kali bergantung pada kaki seorang laki pada hari kiamat nanti adalah istri dan anak kita. Artinya di sini tanggung jawab kita, lingkungan yang terdekat bagaimana kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita, supaya kelak nanti di yaumil qiyamah kita selamat atas fitnah-fitnah pada hari kiamat. Lalu yang kedua, setelah lingkungan kita dengan keluarga adalah kita lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana lingkungan yang ada di sekitar kita? Kita bisa mengenal di lingkungan kita yang terdekat. Komunitas kita yang paling dekat adalah ketika kita di 5 waktu ini kita sering berkumpul secara berjamaah di masjid kita masing-masing. Maka bagi seorang yang beriman kepada Allah, ketika memutuskan untuk mengambil rumah, pasti yang ditanya adalah tempat ibadah atau rumah ibadah. Itu standar ketika kita memutuskan untuk mengambil rumah. Dimanapun kita adanya, yang ditanya ketika kepada developer yang ditanya adalah tentang fasilitas rumah ibadah sebagai bagian daripada mayoritas. Maka alhamdulillah barangkali kita sudah dibentuk dengan lingkungan di mana kita hari ini duduk bersimpuh di tempat ini, paling tidak dari waktu ke waktu kita saling mengenal, bukan saja ketika kita saling bermuhajah, saling bertemu, tapi lebih dari sekedar itu, ternyata kita saling menguatkan dan saling mengokohkan akidah kita. Maka di setiap kajian subuh ini tentu ketika kita bisa menjaga silaturahim ini, sampai baginda Nabi menyampaikan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini pentingnya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang terdekat setelah keluarga adalah ketika kita bisa berinteraksi dengan para jamaah.
yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan kita. Maka konteksnya masjid ini menjadi satu alat di antara peradaban yang dimana kita bisa berinteraksi secara intens. Maka ketika masjid ini menjadi bagian pemersatu, kita kembalikan di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Masjid bukan hanya sekedar untuk ubudiyah, tapi masjid itu pun digunakan sebagai salah satu di antara tempat untuk bermusyawarah. Dan di antaranya juga masjid digunakan juga untuk salah satunya di antaranya adalah kekuatan ekonomi itu dibangun di masjid. Maka kehadiran masjid di sekitar kita yang menjadi ikon di Gede Bage ini dengan Masjid Al-Jabar ini, mari kita sama-sama peduli. Ya, jangan viral itu karena dengan sampahnya. Ya, yang notabene ini menjadi sesuatu yang menjadi bahan evaluasi oleh kita semuanya. Tapi insya Allah dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Gede Bage ini kita berikhtiar. Kita bikin satu komunitas Al-Jabar bergerak zilenial dan kolonial. Dengan cara apa? Setelah setiap kajian subuh, paling tidak, insya Allah besok kita akan melaunching. Sebelumnya juga sudah dilaunching. Insya Allah kita akan sama-sama besok setelah kajian subuh, kita akan memungut sampah dan memberikan edukasi kepada warga sekitar betapa pentingnya nilai iman ini yang paling tinggi, kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah bagaimana kita menyingkirkan duri ataupun sampah. Yang ini salah satu termasuk di antara kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu akan bernilai jadi sedekah. Setiap kebaikan apapun juga ini akan jadi sedekah. Ya. Kalau ini kemudian dilakukan secara terus-menerus, memberikan edukasi kepada warga, kepada para jamaah, notabene mereka datang, insya Allah yang berat ini akan terasa ringan. Siap berjamaah? Siap? Ini salah satu bentuk kepedulian kita. Bagaimana masjid ini harus kemudian kita jaga. Yang ketiga, bagaimana kemudian lingkungan di sekitar kita. Siapapun di antara kita yang pernah menanam pohon. Lalu mau pohon itu kemudian berbuah ada di tempat fasilitas umum. Saat ketika buah tadi dinikmati bukan oleh kita, tapi oleh anak-anak cucu kita. Ini ada satu kisah yang cukup menarik. Ketika seorang kakek yang di usia senja, mungkin usianya sudah usia 60 bahkan mungkin sudah 70 tahun. Ketika dia menanam pohon yang notabene ketika dia memahan pohon tadi tidak mungkin dia akan menikmatinya. Lalu kemudian ketika terjadi dialog, kenapa kakek menanam pohon ini? Mungkin bisa jadi saya tidak bisa menikmati daripada hasil yang saya tanam tadi, tapi anak cucu saya kelak nanti yang bisa menikmati apa yang saya tanam ini. Insya Allah kullu ma'rufin shadaqah. Setiap apa yang dilakukan kebaikan ini, itu pun kembali akan jadi sedekah. Nah ini yang mungkin sering kita lupakan. Nah, kita menanam pohon-pohon ini. Usia biologis kita mungkin tidak akan sampai. Tapi maknanya apa ketika kita tanam tadi, bisa jadi anak cucu kita yang bisa menikmatinya. Bisa jadi ketika anak cucu kita dimakan, dinikmati, tumbuh dari daging, dibungkus dengan tulang, dia kemudian jadi anak yang soleh, anak
yang solehah, maka tidak ada yang tertukar. Pahala itu akan mengalir walaupun kita sudah ada di alam keabadian. Jadi yang ketiga terkait dengan kebahagiaan, kata baginda Nabi adalah wahulatul uhu solihin, ketika kita memiliki lingkungan yang soleh, yang saling menguatkan. Dan poin yang keempat, apa bahagia itu? Menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagia yang keempat kata baginda Nabi adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladina, memiliki rizki di negeri kita sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, semuanya sudah dengan rezekinya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Dan Allah akan menyempurnakan rezeki itu sebelum ajal datang menghampiri kita. Jadi tidak akan tertukar rezeki itu. Dan kebahagiaan ketika kita memiliki rezeki di negeri kita sendiri. Kalau kita masih bisa berikhtiar di tempat, di lingkungan kita adanya, kenapa kita harus yang jauh-jauh? Betul? Bagi kita barangkali ketika kita dekat dengan keluarga, kita bisa mendidik, kita bisa membimbing, samping kita barangkali mensyukuri apa yang telah Allah berikan dengan rezeki ini. Insya Allah rezeki yang Allah amanahkan kepada kita, insya Allah akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan. Sering di antara kita bertanya tentang rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki itu adalah sesuatu yang bisa membawa kemaslahatan untuk diri kita dan keluarga kita. Orang mungkin bisa jadi penuh dengan ATM-nya, dengan depositonya, dengan semuanya yang dia miliki. Itu belum tentu jadi rezekinya kalau itu tidak bisa membawa manfaat untuk dirinya. Tapi kita barangkali tidak cukup dengan harta kita, tapi harta itu yang bisa menyelamatkan kita nanti. Karena kelak nanti terkait dengan harta ini akan ditanya, dari mana harta ini kita dapatkan dan kemudian kemana harta itu kita belanjakan. Dan di poin yang keempat ini menjadi tazkirah bagi kita semuanya. Semoga Allah mampukan kita mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang maslahat, rezeki yang berkah, yang suatu saat nanti rezeki ini Allah akan tanya dari mana didapatkannya dan kemana kita belanjakannya. Demikian barangkali kajian yang singkat di waktu subuh ini. Semoga banyak manfaat yang kita petik, yang kita ambil, banyak hikmah yang kita ambil. Dan semoga Allah senantiasa menguatkan kita semuanya sehingga kita masih bisa menjadi bagian orang-orang yang bisa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk ada lingkungan kita, dan tentu bermanfaat kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.